Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian GPKS Pangkal Pinang, edisi Senin 9 Mei 2022. Kita kembali untuk membahas seri yang saya beri judul Menemukan Kembali Manisnya Rencana Allah dalam Kenyataan Dunia yang Keras dan Pahit. Dalam episode yang kedua ini, saya akan membahas sebuah pertanyaan. Saya dan keluarga saya terhimpit masalah ekonomi yang berkepanjangan. Saya harus bagaimana? Mari kita berdoa mohon pimpinan dari Tuhan. Tuhan, Engkau adalah Allah yang baik, yang mempunyai rencana yang indah dalam hidup kami. Oleh sebab itu, tolong kami Tuhan untuk mengevaluasi diri kami, khususnya bila di antara kami ada yang sedang mengalami kesulitan-kesulitan. Pada hari ini kami akan membahas tentang masalah keuangan. Tolong kami untuk mengerti rencana Tuhan dan mengevaluasi diri kami seturut dengan prinsip-prinsip dari firman-Mu. Pakai hamba-Mu untuk boleh menjelaskannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mohon. Amin. Nah, saudara, bila kita ada yang sedang menghadapi masalah ekonomi, apa yang harus kita lakukan? Dan kalau di antara kita saat ini tidak sedang menghadapi masalah ini, saya rasa ini tetap bisa kita pelajari untuk menjadi kegunaan dalam persiapan kita dan juga dalam mengevaluasi kehidupan kita ya, secara umum. Nah, saudara, hidup di zaman modern ini, uang adalah salah satu faktor besar yang menentukan kelancaran hidup kita, sebab hampir segala sesuatu membutuhkan uang. Dan hal ini ditambah dengan gaya hidup yang sangat modern seperti kebutuhan akan internet, gadget, ya, handphone, laptop, hangout, ya, jalan-jalan, perawatan diri, asuransi kesehatan, dan lain-lainnya. Semuanya itu membutuhkan uang yang tidak sedikit. Belum bila diri kita atau anggota keluarga kita mengalami sakit yang membutuhkan perawatan yang terus-menerus atau perawatan yang panjang. Maka itu semua membutuhkan biaya. Mau tidak mau kita sebagai orang Kristen sekalipun harus memiliki pekerjaan dan juga atau sumber penghasilan yang baik, dan juga perlu memiliki pemahaman tentang prinsip pengelolaan uang yang baik. Nah, saudara, ada beberapa prinsip dari firman Tuhan yang menjadi dasar bagi pekerjaan kita dan juga pengelolaan keuangan kita. Saya sadar bahwa prinsip ini sifatnya general dan tidak bisa membahas sampai ke hal-hal yang sangat spesifik atau mendetail. Tetapi saya angkat beberapa prinsip, ada 4 prinsip yang saya pikir itu akan cukup untuk memberi kita gambaran besarnya dan bisa menuntun hidup kita. Tetapi kalau membutuhkan keterangan lebih lanjut, silakan bisa menghubungi saya untuk kita bisa berdiskusi. Prinsip yang pertama, saudara, pekerjaan adalah panggilan dari Allah untuk setiap manusia. Pekerjaan adalah panggilan dari Allah untuk setiap manusia, sebab Allah sendiri memberikan teladan. Dia adalah Allah yang bekerja. Pekerjaan itu bukan soal kebutuhan saja, tapi pekerjaan itu adalah jati diri kita. Oleh sebab itu, Allah pasti menyediakan pekerjaan yang baik, yang akan bisa menjadi sumber penghasilan bagi kita. Di tengah dunia kita saat ini, di dalam konteks kita, kita perlu bertanya, apakah pekerjaan yang saya miliki saat ini memiliki keseimbangan dari 4 aspek, 4 hal yang harus seimbang. Apa prinsip 4 hal yang harus seimbang ini? Yang pertama, kita harus meneliti apa yang Tuhan berikan karunia kepada kita. Karunia yang sudah kita miliki secara natural. Dan itu biasanya ada kaitan erat dengan apa yang kita sukai, hal-hal yang kita suka, hal-hal yang menjadi ketertarikan kita. Itu biasanya berkaitan dengan karunia kita. Tidak selalu, tapi itu salah satu tolak ukurnya, sesuatu yang menjadi minat kita. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah kita memiliki keterampilan tentang suatu pekerjaan, suatu hal yang bisa kita lakukan. Atau mungkin kita belum, tetapi kita bisa mempelajari. Kita mau untuk mempelajari, kita mau menggelutinya. Ya, baik itu lewat pendidikan formal atau non-formal. Yang ketiga, apa yang dunia ini butuhkan? Biasa, ini disebut dengan peluang. Apakah ada peluang di situ? Tetapi dalam konteks renungan pagi ini, saya menghindari istilah itu,
Karena peluang biasanya hanya bersifat murni ekonomi, apakah ada peluang usaha di situ, apakah ada uang di sana. Tetapi saya lebih memilih istilah kebutuhan. Apa yang kebutuhan dunia ini? Artinya, sesuatu yang memang akan dicari orang, yang akan membuat kehidupan mereka menjadi baik, lebih baik. Ya, itu hal-hal yang akan selalu dibutuhkan. Memang betul akan di situ menjadi ada kaitan dengan prinsip yang keempat, aspek yang keempat. Apakah bisa menghasilkan uang? Ya, tetapi saya memisahkan kalau peluang itu murni hanya soal apakah bisa menghasilkan uang. Tetapi di poin ketiga, di aspek ketiga tadi saya lebih memilih kebutuhan. Karena sebagai orang percaya, sebagai manusia yang sudah ditebus, hendaknya pekerjaan kita itu lebih fokus pada apakah pekerjaan kita itu memenuhi kebutuhan dunia ini, ya, menjawab kebutuhan manusia atau kebutuhan dunia, ya, bukan hanya tertutup pada manusia saja. Bisa jadi pekerjaan kita berkaitan dengan binatang, bisa juga berkaitan dengan kelestarian alam, lingkungan hidup, dan lain sebagainya macamnya. Nah, baru yang keempat, apakah itu bisa menghasilkan uang? Ya, apakah ada uang yang memang dihasilkan dari pekerjaan itu? Nah, saudara, keseimbangan antara empat hal ini akan menghasilkan satu kehidupan yang seimbang. Kita sendiri memiliki minat di situ, keterampilan di situ, kita juga menjawab kebutuhan di dunia ini, dan juga ada uang yang dihasilkan untuk kita memenuhi kebutuhan hidup kita. Kalau kita menekankan hanya satu atau dua atau tiga dari empat aspek tersebut, biasanya akan berdampak negatif. Beberapa contoh saja, misalnya, kalau hanya menekankan apa yang menjadi minat kita, tetapi minat kita itu tidak menghasilkan uang, atau misalnya tidak menjawab kebutuhan dunia, maka pasti akan terjadi ketimpangan. Misalnya akan terjadi pemborosan. Kita menghabiskan waktu, uang, energi di sana, tetapi tidak ada kebutuhan yang terjawab dan juga tidak ada uang yang dihasilkan. Maka meskipun kita suka pada hal itu, maka kita harus memikir kembali apakah memang patut dipertahankan. Atau mungkin kita hanya mengejar apa yang dunia ini butuhkan, tetapi tidak ada cukup uang di sana. Misalnya, saudara-saudara, saya sangat mengagumi orang-orang yang mencintai binatang liar sehingga mereka membuka tempat penampungan hewan-hewan terlantar. Cukup ngetren belakangan ini, tetapi itu sangat membutuhkan biaya besar, ya, untuk perawatan, untuk memberi makan dan lain sebagainya macamnya, untuk membayar karyawan yang mengurusi semua binatang itu, sehingga tanpa perencanaan yang matang, bisa-bisa manusia yang ikut terlantar, bukan hanya binatang. Apalagi kalau orang itu, seseorang yang membuka tempat penampungan hewan itu memiliki keluarga. Kalau tidak ada perencanaan yang betul-betul matang, tidak ada dana yang pasti, itu bisa-bisa keluarganya menjadi berantakan. Ya. Atau bisa saja kita bekerja hanya untuk mencari apa yang menghasilkan uang tanpa peduli apakah pekerjaan kita itu menjawab kebutuhan dunia atau tidak. Atau misalnya punya dampak yang sangat buruk, misalnya kepada lingkungan. Meskipun menghasilkan uang, kita perlu memikirkan apakah pekerjaan itu akan menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Ya, meskipun secara ekonomi sangat menggiurkan, sangat menghasilkan uang, tapi kalau punya dampak yang sangat negatif pada lingkungan, maka kita perlu memikirkan kembali apa yang kita kerjakan itu. Yang kedua, prinsip yang kedua, tadi itu 4 aspek yang harus seimbang. Itu prinsip yang pertama, Tuhan pasti akan menyediakan. Yang kedua, Tuhan memperingatkan untuk jangan khawatir. Bapa pasti memelihara orang-orang yang mengasihinya. Tuhan Yesus mengatakannya dengan sangat jelas, Matius 6 ayat 31 hingga 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Artinya, hal yang paling utama dalam hidup ini adalah Allah dan kerajaannya. Hiduplah bagi kemuliaan Allah, prioritaskan bagaimana hidup ini memuliakan Allah, termasuk dalam pekerjaan kita dan dalam
penggunaan uang kita, maka Allah pasti akan mencukupkan apa yang kita butuhkan. Jangan kita menjadikan uang sebagai tujuan hidup, maka Anda tidak akan pernah puas dan mendatangkan berbagai duka, bahkan mendatangkan berbagai dosa yang akan menjerat dan membinasakan. Ini prinsip yang kedua. Yang ketiga, bila saat ini kondisi keuangan seret, ya, tertatih-tatih, atau bahkan mungkin sangat terpuruk, mempunyai hutang-hutang yang besar, maka Anda perlu mencoba mengevaluasi. Yang pertama, apakah pekerjaan yang saat ini sedang Anda kerjakan memang memenuhi keseimbangan 4 aspek di atas? Apakah Anda melakukan apa yang Anda sukai, yang adalah karunia Anda? Apakah Anda mempunyai keterampilan yang cukup di situ? Apakah menjawab kebutuhan dunia, memang ada kebutuhan dunia di situ? Dan memang apakah ada uang yang dihasilkan di sana? Pastikan pekerjaan Anda memang seimbang dalam keempat hal ini. Dan Anda harus objektif, Anda harus jujur. Bila ternyata ada yang jawabannya tidak, maka Anda harus siap mengganti profesi. Anda harus mempertimbangkan. Misalnya saja, ada pekerjaan yang dulu menjadi kebutuhan dunia dan dulu menghasilkan uang, tetapi sekarang sudah tidak. Ya, karena dunia sudah berubah, kondisinya sudah tidak lagi sama. Dan Anda perlu ingat bahwa kita adalah manusia yang diberi Tuhan karunia untuk bisa belajar, untuk bisa beradaptasi. Jangan khawatir, kalau Anda berusaha dan berdoa, maka Tuhan akan membukakan pintu. Yang B, evaluasi yang kedua. Seandainya keempat aspek itu sudah seimbang, ada uang di sana, sesuai karunia, Anda punya cukup skill di situ, dan menjawab kebutuhan dunia ini, artinya akan ada pelanggan, akan ada orang yang ada pekerjaan di situ yang tetap bisa Anda kerjakan. Maka pertanyaannya justru menjadi, apa yang terjadi dengan uang Anda? Kemana uang yang dihasilkan di situ? Jadi masalahnya ini bukan di pekerjaan, tetapi di masalah pengelolaan. Perhatikan apakah biaya pokok Anda itu sudah melebihi penghasilan Anda. Kalau iya, maka Anda harus mencari pekerjaan tambahan atau mengganti pekerjaan lain yang lebih menghasilkan. Tetapi kalau seandainya kebutuhan pokok sebetulnya sudah terpenuhi, berarti adakah biaya yang tidak pokok yang terlalu besar, sehingga menyebabkan besar pasak daripada tiang, lebih besar pengeluaran daripada pemasukan. Maka Anda perlu melakukan disiplin perencanaan keuangan. Misalnya, mendaftarkan hal-hal pokok yang rutin dalam 1 bulan, anggarkan dan cobalah untuk strict pada anggaran tersebut. Dan coba perhitungkan apakah masih ada sisa uang Anda yang baru bisa dipakai untuk hal-hal yang tidak pokok. Dan Anda harus mempunyai disiplin untuk menyisihkan sebagian uang untuk ditabung. Saya teringat prinsip dari seorang penasihat keuangan, konselor keuangan Kristen yang berkata, goalnya bukan soal menghasilkan tabungan itu. Goalnya adalah menghasilkan kebiasaan untuk berhemat. Ya, untuk tidak menghambur-hamburkan uang untuk hal-hal yang bukan keperluan, yang mendesak. Untuk hal-hal yang bukan kebutuhan pokok. Goalnya di situ. Itulah kenapa dia berkata setiap orang harusnya punya kebiasaan untuk menyisihkan uang untuk ditabung. Entah itu besar, entah itu kecil. Sekali lagi kata dia, goalnya bukan pada tabungan itu sendiri, melainkan pada mindset, pada kebiasaan kita dalam mengelola uang. Nah, saudara-saudara, yang ketiga, berkaitan dengan poin tadi, apakah ada dosa yang memang membuat Anda atau keluarga Anda mengalami paceklik? Ya, seolah-olah ada yang menahan berkat Tuhan atas diri Anda. Dan jawabannya adalah mungkin ya. Kalau kita melihat contoh-contoh di dalam firman Tuhan, terutama di Perjanjian Lama, bangsa Israel sangat sering setelah mereka menjadi makmur, mereka menduakan Allah, sehingga Tuhan, Allah menghancurkan, memblokir berkat-berkatnya sebagai hukuman atas kedurhakaan mereka. Jadi apakah Anda sedang mengalami disiplin yang serupa dari Tuhan? Ada dosa yang Anda pelihara, ada kebiasaan buruk yang di anggota keluarga Anda, sehingga perlu ada langkah pemurnian, perlu ada langkah pertobatan.
Pemazmur malah memberikan komentar yang cukup sarkastik, saudara, di dalam Mazmur 127 ayat 1 dan 2. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Saya katakan ini adalah sarkastik karena jelas orang yang bangun pagi kerja sampai malam secara teori akan menghasilkan lebih banyak uang. Tapi maksud dari pemazmur adalah Tuhan bisa saja menahan berkatnya, ya, karena orang itu berdosa kepada Tuhan, ya, mendukakan hati Tuhan, sehingga meskipun dia kerja keras, Tuhan menahan berkatnya. Sebaliknya ada orang-orang yang dikasihi Allah karena mengasihi Tuhan dengan segenap hati, mendapatkan berkat dengan relatif lebih mudah. Bukan berarti Tuhan mengajarkan orang beriman tidak usah bekerja, menjadi malas, ya, kerja seadanya. Bukan itu poinnya. Tapi ini berbicara tentang kedaulatan Tuhan. Saya sangat menyarankan saudara-saudara membaca dan mempelajari kitab Hagai mengenai masalah ini, kitab Hagai. Ya. Dan yang keempat, saudara, harus kita ingat bahwa Allah dalam kedaulatannya memberikan kepada sebagian orang kekayaan yang lebih banyak dan kepada orang yang lainnya kekayaan yang lebih sedikit. Artinya, tidak semua orang beriman otomatis perekonomiannya akan menjadi lebih baik, akan menjadi lebih kaya. Bisa saja, saudara, tetapi tidak selalu. Pada prinsipnya adalah, asalkan kita seimbang dalam keempat aspek yang di poin pertama saya ucapkan di awal. Kita mengelola penghasilan kita dengan bertanggung jawab. Tidak ada dosa yang kita pelihara, tidak ada kebiasaan buruk yang kita tanam, dan kita memprioritaskan hidup untuk memuliakan Allah bagi kerajaannya. Maka itu sudah cukup. Allah akan mencukupkan kebutuhan kita. Tetapi ada orang diberi lebih, maka Tuhan mempercayakan tanggung jawab lebih besar. Sebagian lagi Tuhan percayakan lebih sedikit dalam kedaulatannya. Tapi sebenarnya itu sudah mencapai tujuan hidup kita yang sebenarnya. Mengapa? Sebab uang dan harta hanyalah alat sementara di dunia ini untuk kita hidup. Yang terpenting adalah hidup yang memberikan buah-buah pertobatan, buah-buah kesaksian, dan buah-buah pelayanan, buah-buah pertumbuhan rohani, buah-buah pengenalan akan Allah. Nah, asalkan kita lakukan pekerjaan kita dengan setia, Tuhan Yesus berjanji akan memberi kita upah yang tidak terbayangkan di dunia yang kekal yang akan datang. Di mana di perumpamaan Tuhan Yesus, dia berkata, siapakah yang kalau kamu tidak setia pada mamon, kalau kamu tidak setia pada harta yang tidak jujur, yaitu harta di dunia ini, siapakah yang akan mempercayakan padamu harta yang sesungguhnya? Itu kata-kata dari Tuhan Yesus. Itu menunjukkan bahwa harta yang sesungguhnya adalah di dunia yang abadi, di langit dan bumi yang baru, di mana Tuhan Yesus menyuruh kita untuk mengumpulkan harta di sana. Caranya bagaimana? Dengan hidup yang memuliakan Allah, menghasilkan buah-buah pertobatan. Kiranya renungan hari ini boleh menjawab pertanyaan di awal. Kalau saya sedang mengalami kesulitan ekonomi yang berkepanjangan, apa yang harus saya lakukan? Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau memberikan kami prinsip-prinsip dari firman-Mu untuk bagaimana kami hidup, termasuk dalam pekerjaan dan mengelola uang kami. Memang ini hanyalah prinsip-prinsip umum, tapi kiranya Tuhan menolong setiap kami untuk lebih hidup sesuai dengan maksud Tuhan dan mengelola pekerjaan dan keuangan kami dengan lebih baik lagi bagi kemuliaan nama Tuhan. Kalau saat ini memang ada yang mendengarkan renungan ini sedang dalam pergumulan, kiranya Tuhan menolong mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.